Hai semuanya, salam kenal. Saya Titus Satria Putra dari Universitas Cakrawala, Prodi Bisnis Digital. Sekarang saya akan membahas konsep integral tak tentu dalam ekonomi bisnis. Oke, diperhatikan ya. Nah, di slide pertama ini, saya akan membahas tentang pengertian apa sih itu integral. Oke, kalkulus sebagai cabang ilmu matematika mencakup beberapa konsep kayak limit, turunan, dan integral. Ketiga konsep penghitungan ini itu tuh saling nyambung satu sama lain. Kalian pasti tahu turunan kan? Nah, integral itu kebalikannya dari proses turunan yang disebut anti turunan. Kalau kalian masih lupa-lupa inget nih sama turunan, kalian bisa belajar lagi tentang turunan. Soalnya dari turunanlah kita belajar integral. Saya kasih contoh paling dasar deh, hubungan antara turunan dan integral. Misalnya, kalau ada sebuah fungsi fx diturunkan, maka menjadi fx. Nah, integral kan kebalikannya turunan. Jadi fx dibalik lagi, maka hasilnya balik menjadi fx. Terus, gimana formula dari integral? Definisi integral yang paling sederhana itu dan banyak digunakan di kalkulus dasar serta fisika sampai sekarang adalah integral Riemann. Definisi ini dibikin sama matematikawan Jerman, George Friedrich Bernhard Riemann. Nah, ini rumusnya ya. Jadi A sama dengan fx dan dx. Oke. Next slide, di sini ada integral dalam ekonomi bisnis. Nah, ini saya kasih pengertian singkatnya ya. Jadi, secara sederhana, integral itu bisa dianggap sebagai cara untuk menjumlahkan banyak nilai kecil menjadi satu nilai total. Misalnya, jika kamu ingin tahu berapa banyak barang yang diproduksi oleh sebuah perusahaan selama periode tertentu, kamu bisa menggunakan integral untuk menghitung total produksi itu dari data yang ada. Konsep sederhana integral tuh kayak gini. Oke, bayangin gini deh. Konsep integral itu dalam ekonomi bisnis tuh kayak alat buat ngehitung total cuan atau manfaat dari sesuatu. Tapi secara keseluruhan, nggak cuma lihat potongan kecil-kecil doang, tapi semuanya digabungin jadi satu gambar besar. Misalnya, kalian punya usaha nih jualan mie ayam. Terus kalian pengen tahu nih total pendapatan kalau harga mie ayam kalian tuh berubah-ubah tergantung jam atau promosi. Nah, integral tuh kayak alat matematik yang ngebantu kalian ngitung total pendapatan dari berbagai skenario harga yang nggak tetap. Dia ngumpulin semua data kecil, misalnya pendapatan tiap jam, jadi satu angka besar. Dalam bahasa ekonomi, integral tuh sering dipakai buat ngitung total keuntungan, total biaya, atau nilai ekonomi secara keseluruhan selama periode tertentu. Jadi kayak ngerangkum semuanya gitu deh dalam satu angka. Biar kalian ngerti efek besarnya, jadi integral ini semacam alat nyari total yang bikin kalian tuh nggak cuma lihat gambar kecil, tapi bisa ngecek dampak besar dari semua hal yang saling berpengaruh. Nah, kenapa integral itu penting dalam ekonomi? Nah, jadi poin pentingnya itu, integral tuh bisa menghitung total biaya produksi. Nah, dengan integral membantu total biaya produksi ini, integral tuh bisa menjadi suatu rujukan penting buat perusahaan menghitung total biaya produksi mereka dari fungsi biaya marginal. Ini penting karena untuk menentukan seberapa banyak sih uang yang harus dikeluarkan untuk memproduksi barang-barang tertentu. Nah, kemudian integral ini menentukan juga pendapatan total. Integral itu juga bisa digunakan buat menghitung total pendapatan dari fungsi pendapatan marginal tersebut. Jadi, jika kamu tahu berapa banyak produksi yang dijual dalam harga per unitnya, kamu bisa menghitung total pendapatan dengan mudah pakai integral. Kemudian, poin terakhir nih, menganalisis efisiensi produksi. Jadi dengan integral ini, perusahaan dapat menemukan titik di mana produksi menjadi paling efisien. Nah, ini tuh berarti mereka bisa memaksimalkan output dengan biaya minimal. Oke, pembahasan. Oke, kita masuk ke pembahasan ya. Pendekatan integral tak tentu ini dapat diterapkan untuk mencari persamaan fungsi total apabila persamaan fungsi marginalnya diketahui. Karena fungsi marginal merupakan turunan dari fungsi total, maka dengan proses terbalik nih, integrasi dapat diperoleh fungsi total jika diketahui fungsi marginalnya. Yang pertama itu fungsi biaya. Biaya total atau total cost merupakan integral dari biaya marginal cost nih, yaitu
dengan rumus TC MC kali DQ sama dengan F pangkat Q dan DQ. Contohnya nih, biaya marginal suatu perusahaan diketahui MC sama dengan 6Q pangkat 2 dikurang 8Q tambah 5. Jika diketahui biaya tetapnya adalah 5, tentukan nih. Yang pertama, persamaan biaya totalnya. Yang kedua, persamaan biaya rata-rata. Dan terakhir, besarnya total dan biaya rata-rata jika diproduksi sebanyak 10 unit. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya guys. Jadi, integral tak tentu ini penyelesaiannya yang pertama, yaitu total cost sama dengan marginal cost DQ, kemudian total cost sama dengan, kita masukin nih tadi. Di sini kan diminta 6Q pangkat 2, kemudian kurang 8Q tambah 5 DQ, TC sama dengan 2Q pangkat 3 dikurang 4Q pangkat 2 tambah 5Q tambah K. Nah, konstanta K ini nggak lain merupakan biaya tetap yang diketahui sebesar 5. Sehingga total cost sama dengan 2Q pangkat 3 dikurang 4Q pangkat 2 ditambah 5Q tambah 5. Nah, jadi ini guys poin yang pertama ini, persamaan biaya total udah kita temuin. Dan menghasilkan total cost-nya itu 2Q pangkat 3 dikurang 4Q pangkat 2 tambah 5Q tambah 5. Nah, sekarang kita masuk ke poin B, yaitu persamaan biaya rata-rata. Nah, biaya rata-rata ini menggunakan rumus AC sama dengan TC dibagi Q. AC sama dengan 2Q pangkat 3, kemudian dikurang 4Q pangkat 2, ditambah 5Q, ditambah 5, dibagi Q. Nah, AC ini sama dengan 2Q pangkat 2, 4Q, dikurang 4Q, ditambah 5, ditambah 5 bagi Q. Nah, untuk yang poin yang terakhir, untuk Q sama dengan 10 unit, maka total cost-nya yaitu 2Q pangkat 3 dikurang 4Q pangkat 2 ditambah 5Q ditambah 5. Hasilnya mendapatkan 2 10 pangkat 3 dikurang 4 10 pangkat 2 ditambah 5 10 tambah 5 sama dengan hasil dari penghitungan 2 10 pangkat 3 adalah 2000. Kemudian 4 10 pangkat 2 menghasilkan hasil 400. Dan 5 10 ditambah 5 menghasilkan 50. Dan yang angka 5 ini tetap ya guys. Jadi hasilnya 1655. Jadi biaya totalnya itu adalah 1655. Nah, kemudian kita substitusikan, yaitu AC 2Q dikurang 4Q ditambah 5 per Q. AC sama dengan 2 10 pangkat 2 dikurang 4 10 tambah 5 per 10 sama dengan AC 2 10 pangkat 2 menghasilkan angka 200. Kemudian pengurangan dari 4 kali 10 menghasilkan angka 40. Dan 5 per 10 menjadi desimal 0,5 kita ubah. Jadi AC-nya total ininya menjadi 165,5. Jadi biaya rata-ratanya didapatkan dengan hasil 165,5. Oke, kita masuk ke contoh 2 ya. Yang contoh 2 ini adalah fungsi penerimaan. Jadi penerimaan total revenue merupakan integral dari penerimaan marginal atau marginal revenue, yaitu dengan rumus TR sama dengan MR DQ sama dengan FQ DQ. Dalam penerimaan total tidak ada penerimaan tetap, sebab penerimaan tidak akan ada jika tidak ada barang yang dihasilkan atau terjual. Oke, jadi contohnya ini, suatu perusahaan mempunyai penerimaan marginalnya dengan fungsi marginal revenue sama dengan 30 dikurang 2Q. Nah, kita disuruh nentuin nih penerimaan total dan penerimaan rata-rata jika diproduksi sebanyak 5 unit. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Penerimaan total yang pertama, total revenue dengan rumus marginal revenue dikali dengan DQ. Total revenue ini 30 tadi ya soalnya, kemudian dikurang 2Q. Nah, total revenue 30 Q dikurang Q pangkat 2
Untuk Q sama dengan 5, maka ini cuma diinin doang guys. Jadi total revenue sama dengan 30, 5-nya masuk ke sini, kemudian 5 pangkat dikurang 5 pangkat 2. Jadi menghasilkan total revenue 150 dikurang 25 sama dengan 125. Nah, ketemulah. Jadi jika diproduksi sebanyak 5 unit, diperoleh penerimaan total sebesar 125. Nah, penerimaan rata-ratanya yaitu menggunakan rumus AR, TR per Q. Nah, TR sama dengan 30Q dikurang Q pangkat 2 per Q, total revenue sama dengan 30 dikurang Q. Untuk Q sama dengan 5, maka cuman 30 ini, total revenue-nya 30 dikurang 5, menghasilkan 25. Jadi, jika diproduksi sebanyak 5 unit, diperoleh penerimaan rata-ratanya sebesar 25. Nah, jadi pembahasan yang saya jelaskan tadi merupakan konsep integral tertentu dengan pembahasan yang cukup simpel dan tidak rumit. Sekian dari saya, terima kasih.